Oke, saya jelaskan tentang layouting. Saya udah ada di materi. Nanti materi untuk layoutingnya bisa kalian download. Tapi sebelum itu, tadi saya ulang lagi, siapa yang kira-kira tahu apa itu layout? Gambarannya seperti apa layout? Ayo raise hand, kalau bisa silakan raise hand. Ada yang raise hand kah? Oh, saya tambahkan nilai untuk yang tahu. Ada yang raise hand kah? Atau langsung aja tanya, atau langsung aja bicara. Nggak pakai raise hand nggak apa-apa. Kayak gini ya, layout itu adalah pengaturan atau tata cara menyusun sebuah tampilan halaman sebuah web. Dalam sebuah layout itu selalu ada, jadi di mana sih kita meletakkan header? Header itu diletakkan di sini. Di mana kita meletakkan footer? Di bawah sini. Terus sidebar itu mana sih? Ini sidebar. Nah, yang di sebelah sini baru kontennya. Terus gimana kita meletakkan menu di mana? Di sini biasanya di bawahnya header itu. Ada berbagai macam model dari layout. Ini saya jelaskan singkat. Nah, ini proses penataan dan pengaturan teks atau grafik pada halaman web. Jadi ngatur pengaturan dari halaman web itu seperti apa? Itu yang disebut dengan layout. Meliputi penyusunan pembagian tempat. Nah, pembagian tempat tadi yang saya bilang bahwa mana sih headernya, mana footernya, di mana isi kontennya mau diletakkan di mana, navigasinya nanti diletakkan di mana, gitu. Kemudian layout yang baik itu mencapai tujuan. Capai tujuan dalam artian website kita untuk apa? Jadi biar orang untuk memahami fokusnya website kita untuk apa? Misalnya website kita untuk memasarkan produk. Jadi berarti untuk bisa membuat sebuah halaman layout yang baik, berarti kita harus banyak-banyak gambar. Nah, gambarnya itu diatur secara rapi di bagian konten. Kemudian selain itu untuk karena kita fokusnya pemasaran, untuk memasarkan produk, berarti kita jangan lupa untuk memberikan sosial medianya. Jadi sosial medianya itu diatur sedemikian rupa. Nah, itu cocoknya di mana sosial media? Diletakkan biasanya di footer. Terus pemetaan visual. Nah, pemetaan visual ini adalah memetakan di mana kita yang cocok itu diletakkan di mana. Misalnya, ketika kita bikin sebuah masuk ke suatu halaman web, itu kan ada biasanya di sebelah kiri atau kanan itu ada ada kayak pengunjungnya berapa. Nah, itu yang cocok diletakkan di mana sih? Pengunjungnya itu letaknya di mana yang cocok? Kan tidak ada selama ini ketika kita membuka sebuah halaman web itu traffic pengunjung, jumlah pengunjungnya berapa itu kan tidak ada di tengah kan? Tengah atau di bagian konten, selalu berada di sidebar. Sebelah kanan atau kiri. Nah, itu juga termasuk dalam pemetaan. Kemudian menarik perhatian. Nah, sebuah layout yang rapi itu tentu akan lebih banyak orang untuk menggunakan website itu. Terus mencapai tujuan, apakah yang dicapai ini tadi? Bisa dibaca sendiri ya, pemetaan ini gambarnya apa tadi, bisa dibaca.
Menarik perhatian, dapat fungsi dengan baik, dengan sukses bila layout tidak diperhatikan. Sebuah layout menarik bisa jadi ada layout yang cantik, mengejutkan, menghibur, tidak biasa, tapi juga sederhana dan lugas. Nanti bisa baca sendiri. Nah, ini ada macam-macam layoutnya. Model layout top index, model button index, left index, right index, split index, alternative index. Nah, ini contohnya. Ini adalah top index. Jadi cuma ada heading. Heading itu untuk heading itu untuk meletakkan logo dari halaman web. Judul web itu apa? Heading. Kalau misalnya di dalam surat itu header. Nah, itu namanya heading, diletakkan di sini. Kemudian ada navigasi. Navigasi itu adalah berisi tentang menu-menunya apa. Kemudian ada body atau kontennya. Kemudian lain-lain di sini adalah maksudnya adalah footer. Yang kayak saya contohkan ini tadi, bukan ini ya, sorry. Ini yang ini. Nah, ini adalah maksudnya adalah top index. Model layout yang top index. Tadi yang saya contohkan tadi. Yang kita contohkan di awal ini. Terus, nah, kemudian ini perbesarannya. Model button index. Button index ini baliknya. Navigasinya berada di bawah. Navigasi berada di bawah. Jadi kalau misalnya jarang ada sih website kayak gini. Navigasinya ada di bawah gini. Ketika kita nulis klik, yang muncul yang berubah yang atasnya. Klik ini, jarang ada yang kayak gini. Layout itu. Kemudian, nah paling sering adalah seperti ini. Heading, terus daftar isi menunya di sebelah kiri, di sebelahnya sidebar. Kayak gini. Nah, daftar isi ini menunya. Menu-menunya di sebelah kiri kanan. Kayak contoh websitenya Polynema itu kalau nggak salah pakai yang contoh ini. Saya kasihkan contoh. Sorry. Ctrl T. Polynema. Kayaknya Polynema ini model kayak gini. Jadi menunya itu sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kiri maksud saya. Ini sebelah kiri. Nah, yang lain-lain di sini adalah footernya. Bisa juga di bawah sini mestinya ada footer. Di sini ada footernya. Sorry. Bukan. Ternyata punyanya Polynema dia menganut yang indeks yang tadi. Di atas, menunya berada di atas ternyata. Saya lupa. Saya pernah lihat itu kok. Jurusan. Kita masuk ke websitenya jurusan aja. Jurusan Nah, maksudnya adalah kayak gini, ini loh. Nah, ini adalah contoh yang barusan ini tadi. Nah, left index. Jadi menunya berada di sebelah kiri. Ini kontennya. Terus ada lagi, nah ini kebalikannya. Right index berada di sebelah kanan, kebalikannya dari tadi. Oke, terus kemudian ada split index. Nah, ini dia modelnya ada dua. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi sidebar-nya ada dua. Nah, ini ada yang juga alternatif index. Ada yang modelnya kayak gini. Ada daftar isi, kemudian di bawah sini juga ada daftar isi dan lain-lain. Lain-lain ini biasanya adalah footer. Nah, kayak gini tuh jarang sekali ada. Soalnya kenapa? Kalau kita lihat tidak teratur. Masa di sini ada menu, di sini lagi ada menu. Ini nggak teratur. Jarang sekali ada yang menerapkan kayak gini. Tapi ada. Kalau menurut ukuran, nah kayak ini. Ini ukurannya default kan.
full semuanya. Nah, kan full isinya. Nah, ini yang tadi sidebarnya di sebelah kanan kiri. Tadi apa isi contoh yang ini? Nah, ini splitting index. Contoh yang ini. Sidebarnya di sebelah kanan kirinya. Oke, udah itu aja. Jadi ininya layouting adalah bagaimana kita mengatur sebuah halaman. Bagaimana kita mengatur halaman dari website itu menjadi lebih bagus. Jadi biar orang atau pembaca, pengunjung itu tidak bingung. Itu yang disebut dengan layouting. Nah, nanti prakteknya kita untuk minggu ini adalah membuat halaman seperti ini. Saya kasih contoh. Ini saya nggak bisa mempraktekkan langsung, makanya saya kasihkan video tadi, karena waktu kita juga kalau Zoom ini kan terbatas. Beda kalau secara offline. Jadi saya jadi kangen ini kalau misalnya perkuliahan secara offline. Layouting. Nah, kayak gini. Nah, nanti kita prakteknya ini. Nah, cuma di dalamnya sini, kalian harus di sini, kalian harus meletakkan gambar atau diisi, kontennya diisi. Nah, kalau saya ini kan masih kosong kontennya. Nah, kalian isi seperti mana sih tadi? Seperti ini. Jadi ada isinya, kontennya. Di konten ada isinya. Mau model layoutingnya ada header, terus navigasi kayak ini, header, navigasi, ini navigasi namanya, menu-menu ini namanya navigasi, terus kemudian konten, terus di sini gayanya langsung footer aja, nggak apa-apa. Atau juga boleh kayak gini. Ada header, navigasi. Nah, navigasinya ini kita menggunakan yang download tadi ya, yang di modul ini, di modul yang kedua. Modul yang kedua. Modul yang kedua ini. Nah, ini loh. Nah, ini kita pakai spray menu ini. Downloadnya di sini. Ini bagus, banyak kok model menunya bagus jadinya. Nah, pakai kayak gitu. Nah, terus ada sidebarnya di sini juga boleh. Kemudian yang pasti kontennya harus terisi dan ada footernya. Itu untuk praktek kita minggu ini. Ini sampai sini ada yang kurang jelas? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Mungkin nanti ketika prakteknya. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Prakteknya nanti saya sudah sediakan pengumpulannya di sini. Cuma belum ada, saya belum bikin batas waktunya berapa ya. Berapa lama pengumpulannya nanti. Sama kayak biasanya seminggu lagi. Berarti minggu ya. Minggu depan harus sudah terkumpul. Gitu ya untuk prakteknya. Terus, ini tadi, ini ada videonya. Tadi saya bilang videonya. Terus untuk materi layout itu seperti apa, kalian bisa baca. Untuk modulnya ini juga ada. Jadi sekali lagi sebenarnya, meskipun modulnya banyak dan videonya juga ada, tapi tugasnya tetap sama kok intinya. Jadi membuat layouting, model layout kayak gini. Terus ini diisi dengan kontennya diisi, bebas isi kontennya. Mau layoutingnya model